Krakatau yang akan berlangsung minggu depan, terhitung mulai tanggal 19 April 2023 sampai tanggal 2 Mei. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Pria Lampung Utara tewas tertembak diduga terlibat kasus perjudian. Seorang pria warga Desa Sukadana Udik, Bunga Mayang, Lampung Utara ditemukan dengan luka tembak pada Rabu 12 April 2023 pagi. Warga yang tewas tertembak tersebut diketahui bernama Rijosen, 33 tahun. Erwan Tony, kakak ipar korban ini mengatakan ia baru mendapatkan kabar korban tertembak pada Rabu pagi. Sebelumnya, kepala desa sudah memberitahukan hal tersebut kepada keluarga korban. Namun pemberitahuan hanya menyebutkan jika Rijosen tertembak. Lalu untuk memastikan kebenarannya, pihaknya langsung menuju RSUD Ria Kudu Kota Bumi. Ia mengaku kaget saat tiba di rumah sakit adiknya sudah meninggal dunia. Karena itu Erwan mengatakan pihaknya minta penjelasan mengenai kematian Rijosen. Sebab saat diberikan informasi kepada keluarga, korban hanya disebutkan tertembak. Selain itu pihaknya juga mendapatkan informasi selain adiknya ada 2 orang dan juga 3 rekan Rijosen yang ditangkap polisi. Ia mengaku heran penangkapan kasus judi bisa ada yang kena tembak dan langsung mati. Hingga kini menurut Erwan pihaknya belum memberi satu nama yang dilakukan penembakan. Untuk itu keluarganya meminta proyektil peluru diangkat dari tubuh korban sehingga diketahui nomor seri sehingga diketahui juga pemegang senpi yang melakukan penembakan. Rijosen dan rekannya ditangkap polisi karena kasus perjudian pada Rabu 12 April 2023 pukul 3 dini hari. Polres Lampung Utara masih melakukan penyelidikan terhadap kasus Rijosen yang juga tewas tertembak. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara AKP Eko Rendi Oktama mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Ia mengaku ada 3 orang yang ditangkap oleh anggota Polsek Bunga Mayang dan untuk pelaku masih didalami. Sedangkan Direktur RSUD Ria Kudu Kota Bumi Lampung Utara Aida Fitriani Subradi mengatakan korban masuk RSUD Ria Kudu Kota Bumi pada Rabu pagi sekitar pukul jam 4 dini hari dan langsung masuk ICU. Perempuan berhijab ini mengatakan kematian korban diduga karena luka tembak di pinggang kanan belakang. Kini jenazah Rijosen sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Berita selanjutnya, Polda Lampung cek kesiapan armada dan juga supir angkut mudik Terminal Raja Basa. Polda Lampung melakukan pengecekan kesiapan arus mudik di Terminal Raja Basa Bandar Lampung pada Rabu 12 April 2023. Pengecekan Polda Lampung ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat pada arus mudik Lebaran 2023. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pengecekan yang dilakukan di Terminal Raja Basa Bandar Lampung ini meliputi kesiapan armada kendaraan mudik serta supir angkutan mudik. Menurut Pandra, pihaknya melakukan pengecekan di Terminal Raja Basa bersama Dinas Perhubungan dan BPTD 4 Lampung Bengkulu. Pandra juga menjelaskan dalam pengawalan arus mudik Lebaran 2023 pihaknya akan melakukan operasi ketupat Krakatau yang juga berlangsung mulai dari tanggal 19 sampai dengan 2 Mei 2023. Dalam operasi tersebut terdapat 4.664 personel gabungan yang tersebar di 83 pos di seluruh Lampung. Ribuan personel gabungan berasal dari sejumlah instansi seperti TNI, Polri, Dishub, Dinkes, Pol PP, ASDP, Basarnas, BPBD, serta sejumlah instansi lain. Pandra menghimbau agar masyarakat yang hendak mudik dapat waspada dan berhati-hati dengan ancaman kejahatan saat arus mudik Lebaran. Selain itu, Pandra juga menghimbau para pemudik memastikan kendaraan yang sudah mendapatkan surat kelayatan dari pihak terkait.
Pandra juga mengatakan apabila mendapati perilaku mencurigakan dari orang yang tidak dikenal, maka dapat segera melaporkan ke posko terdekat. Sementara itu, perwakilan BPTD 4 Lampung Bengkulu Ibrahim mengatakan pihaknya telah melakukan uji kelayakan terhadap sejumlah armada bus di Terminal Raja Basa. Menurut Ibrahim, sampai dengan tanggal 11 April sudah ada 114 kendaraan umum yang dilakukan tes uji kelayakan dan juga sudah mendapatkan stiker kelayakan. Berita selanjutnya, pelaku curanmor asal Lampung Selatan dibekuk Polres Lampung Timur. Korban merugi 80 juta rupiah. Pelaku pencurian sepeda motor di Kabupaten Lampung Selatan berhasil dibekuk Satreskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung. Polisi membekuk pelaku pada Selasa 11 April 2023 di wilayah hukum Lampung Selatan. Pelaku yang diamankan yakni ST 48 tahun warga desa Palas Plasma Kecamatan Palas Lampung Selatan. ST diketahui kerap melancarkan aksinya bersama dengan teman-teman lainnya yang juga telah berhasil diamankan beberapa waktu lalu oleh polisi. Adapun rekan-rekannya yang berhasil diamankan yakni AY 32 tahun warga Kecamatan Secang, Magelang, Jawa Tengah, serta RD 37 tahun dan PM 28 tahun warga Kecamatan Candipuro, Lampung Selatan. Lalu ada ES 28 tahun warga Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan, SP alias AA yang juga merupakan warga asal Cilacap. Sementara itu, polisi masih menghimbau dan juga memburu satu pelaku lainnya yakni UG yang kini berstatus sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Hal tersebut dijelaskan Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu Johannes Erwin Perlindung Sihombing pada Rabu 12 April 2023. Ia mengatakan kemarin dengan upaya pelaksana penangkapan satu orang DPO ini berhasil di ST di wilayah Lampung Selatan. Namun saat dilakukan penangkapan, ST melakukan perlawanan sehingga polisi memberikan hadiah timah panas di kaki kanannya. Berita selanjutnya, Polresta Bandar Lampung kerahkan 361 personil untuk pengamanan mudik Lebaran. Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung akan mengarahkan 361 polisi yang memberikan rasa keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat saat mudik Lebaran. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Herianto mengatakan 361 personil yang dikerahkan itu mulai dari Babin Karpas hingga tim khusus anti bandit atau TK 308. Menurut Kapolresta pada Rabu 12 April, pengerahan 361 personel itu untuk memberikan rasa keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat Bandar Lampung. Ia mengatakan masyarakat banyak yang akan meninggalkan rumah dalam kondisi kosong dan peran 361 personel tersebut sangatlah dibutuhkan. Untuk itu, personel Babin Kammas akan menjadi garda terdepan karena mereka langsung bersentuhan dengan masyarakat. Yang menghimbau bila ada masyarakat yang meninggalkan rumah untuk mudik dalam beberapa hari, wajib menginformasikan kepada Babin Kammas. Kapolresta mengatakan personel Babin Kamtipmas ini akan melakukan pemantauan di rumah warga yang ditinggalkan mudik. Karena itu pihaknya akan bersinergi dengan Perlindung Masyarakat atau RT dengan berpatroli secara sinergi. Menurutnya hal itu dilakukan agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Dan selain itu pihaknya juga akan menggelar operasi Ketupat Krakatau 2023 yang merupakan operasi kemanusiaan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi masyarakat Kota Bandar Lampung yang akan mudik. Pihaknya juga akan menambahkan pos pengamanan jika sebelumnya hanya ada pos Raja Basa dan Ramayana. Tapi sekarang ada penambahan pos di Pelabuhan Panjang yang akan dioperasikan sebagai pos pengamanan dan juga pelayanan terpadu. Jelang hari Lebaran, harga daging sapi di Metro sentuh harga Rp130.000 per kilogram. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga daging sapi di Metro Lampung merangkak naik hingga menyentuh Rp130.000 per kilogram pada Rabu 12 April 2023. Pedagang di Pasar Kopindo Metro Lampung, Teguh mengatakan harga daging sapi telah naik sejak sepekan terakhir hingga menyentuh harga Rp130.000 per kilogram.
Teguh mengatakan pada minggu lalu harga masih Rp120.000 dan sekarang menjadi Rp130.000. Ia juga mengaku meski harga daging sapi naik, pembeli akan datang juga mengalami peningkatan. Ia membeberkan untuk harga tertelan terdiri dari gaji, jeroan, dan ati, ia bandrol dengan harga Rp70.000 per kilogramnya. Menurutnya harga daging sapi ini akan mengalami kenaikan seiring dekatnya Lebaran. Hal ini juga dibuktikan seperti tahun sebelumnya yang juga mengalami kenaikan harga daging sapi jelang Hari Raya Idul Fitri. Menurut Teguh, tahun sebelumnya harga daging sapi menyentuh harga Rp150.000. Ia mengungkapkan puncak pembeli yang datang membeli daging sapi ini ada di 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sebelumnya harga ayam potong di Pasar Kopindo Metro Lampung mulai merangkak naik hingga menyentuh Rp33.000 per ekornya. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung di Pasar Kopindo Metro Lampung, naiknya harga ayam potong Rp33.000 per ekor ini diiringi naiknya sejumlah pembeli yang jelang Hari Raya Idul Fitri. Seorang pedagang ayam potong di Pasar Kopindo Lampung, Kus, mengatakan harga ayam potong di lapaknya menyentuh harga Rp33.000 per ekor. Meski harga ayam mulai naik, ia mengatakan lapak dagangannya masih ramai pembeli. Mississippi Ladies Lampung City Mall berikan diskon hingga 70%. Mississippi Ladies Lampung City Mall menghadirkan promo yang berlangsung hingga 30 April. Supervisor Mississippi Ladies Lampung City Mall, Farhan Rahmat LD mengatakan, promonya ini adalah diskon 20% yang berlangsung dari pukul 9 sampai dengan jam 3 sore. Syaratnya mendapatkan diskon 20% ini adalah harus belanja minimal Rp500.000 dalam satu struk. Diskon 20% ini berlaku untuk produk fashion dan juga aksesoris. Selain itu ada promo yang hanya berlaku untuk fashion, yakni harga spesial 49 sampai dengan Rp349.000. Menurut Fahren, pada Senin 10 April 2023 kemarin ada juga diskon 50 sampai dengan 70%. Mississippi Ladies adalah toko yang menjual fashion dan aksesoris wanita dewasa dengan brand Mississippi. Fashionnya diantaranya adalah dress, outer, cardigan, t-shirt, kemeja, celana denim, non-denim, dan juga tank top. Aksesorisnya ada sendal, sepatu, kacamata, scarf, dan topi. Keunggulan semua fashion dan aksesoris dengan brand Mississippi yakni awet, berkualitas, serta terbuat dari bahan yang nyaman untuk digunakan. Selain itu, fashion dan aksesoris dengan brand Mississippi juga akan keren dan kekinian. Untuk tahu lebih lanjut mengenai fashion dan aksesoris ini, bisa langsung datang ke Mississippi Ladies Lampung City Mall yang ada di lantai 1 Lampung City Mall. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.